Selamat selamat malam. Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga dengan NIM 0490181934. Saya dari UPBJJ Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dari keamanan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi jaringan. Ya. Di sini minta kita untuk menggunakan desain subnet menggunakan tabel. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat kita diminta untuk mengisi daripada tabel-tabel yang ada di subnetting dan kemudian tabel yang ada di routing. Nah, di sini saya sudah isi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desain subnet. Desain subnet ini tujuannya ini membagi blok IP 192.168.10.24 jadi segmen-segmen kecil yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan host setiap departemen atau variabel length subnet yang ada di sebelah sisinya. Kemudian, di sini kita sudah masukkan segmen penjualan, pemasaran, kantor cabang, dan IT server one dan LAN. Sini kita sudah masukkan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Penjualan ada 62, pemasaran 30, kantor cabang 30, T-nya 14 dan begitu selanjutnya. Sini kita sudah memasukkan mengenai yang kita sudah lakukan. Kemudian, nah di sini ada lokasi IP-nya. Ya, lokasi IP-nya nanti di sini kita buat berurutan dimulai dari 192.168 sampai kepada, dan kita akan menggunakan prefix yang sudah ditentukan di langkah yang awal. Nah, penjualan dia menggunakan network addressnya itu menggunakan 192.168.10.62. Kemudian broadcastnya di sini dia menggunakan 192.168.10.63. Di pemasaran kita bisa lihat juga. Nah, kemudian lanjutan proses ini untuk kantor cabang, TI server, dan one link diisi lengkap di tabel subnetting. Nah, baru kita bisa melanjutkan ke tabel routingnya. Sini kita sudah membuat tabel routing sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Nah, tujuan dari langkah ini adalah membuat tabel yang menginstruksikan router di kantor pusat dan kantor cabang meneruskan lalu lintas antar subnet yang berbeda. Nah, langkah yang pertama kita lakukan tadi menentukan IP antar muka router. Jadi kita menetapkan alamat pada antar muka router. Biasanya IP-nya itu usable. Kemudian dia masukkan di one link. Nah, nanti kita masukkan alamat IP dari one link yaitu 192.168.10.152.30. Nah, baru tadi kita akan membuat tabel routing untuk kantor pusat. Nah, tadi bisa lihat di paling bawah. Ya, tabel routing untuk kantor pusat atau kantor cabang. Nah, jadi kita memiliki koneksi langsung ke subnet cabang. Dibutuhkan untuk semua jaringan di kantor pusat. Jadi rute statusnya kita nanti tambahkan rute ke subnet penjualan, pemasaran, subnet TI-nya menggunakan IP address masing-masing. Nah, kita akan mengarahkan semua rute ini ke IP antarmukawan dari router pusat yang 192.168.10.153. Kemudian hasil dari langkah-langkah ini akan mengisi penuh tabel routing status untuk kedua router. Oke, baik.
Saya rasa yang saya bisa sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Desi Sinaga mengucapkan terima kasih dan selamat malam.